yang mengejek Nabi. Maka sekarang kalau kata Ustaz, itu jangan pakai lagi sampo Macron dari Prancis, umat akan bertanya, lalu kami mau pakai batu lagi, mana sabun? Jadi ketika Allah mengatakan la taqulu ra'ina, jangan kau katakan ra'ina, tapi kemudian Allah kasih alternatif wa qulun zurna. Kalau tidak mau pakai ra'ina, pakai unzurna. Disampaikan oleh Pak Gubernur, artinya juara raya ya pastilah itu ya, itulah sesungguhnya. Ganteng Ustaz, pakai batik. Sudah lama pakai batik. Sehat. Dewi yang dibanggakan hormati Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA Doktor yang alhamdulillah hadir bersama kita. Para asatidz sesuai dengan sebentar lagi kita akan menyaksikan pengguntingan pita peresmian Juara Masuro pusat makanan dan oleh-oleh khas Palembang, khas Sumatera Selatan. Semoga diberkahi oleh Allah. Semoga usaha ini menjadi usaha yang barokah. Maka kita minta kepada Ustaz Abdul Somad untuk memimpin pembacaan doa dan Al-Fatihah peresmian. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmatan wa salamatan wa barakatan ala hadzal makan mubarak. Berikanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan ke tempat mencari usaha yang penuh berkah ini Allah. Allahumma ij'al rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang barokah supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada. Berikan kami hidayah, berikan umat hidayah melalui perantara kami hamba-Hamba-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saksikan ketika kita secara langsung oleh Ustaz Abdul Somad dan Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Kita hitung sama-sama Wahid Ibn Talata. Takbir, takbir, takbir. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi, salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah.
wabarakatuh. Ustaz Abu Somad Abi Mahdi yang berkumpul di sini, juga tetangga, juga para pemuda yang berkumpul Mas Bro, saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermuajabah Mas Bro. Mungkin Ustaz Abu Somad perlu kita jelaskan Yolala itu iya benar-benar bangga sekali dikelilingi para ulama, para habaib. Saya sebagai umaro tentu sangat bersyukur di saat kita menghadapi pandemi begini timbul ide-ide brilian dari para ulama untuk memakmurkan umat dengan cara membangun pusat makanan oleh khas Palembang ini. Karena kita ketahui mau wabah sedahsyat apapun orang pasti butuh makan. Apalagi yang pempek ini, Ustaz, orang Palembang ini kalau pagi bukan seperti orang Pekanbaru kan. Kalau orang Pekanbaru bangun tidur cari handphone. Kalau di sini cari pempek kan. Kalau orang Pekanbaru bangun tidur cari handphone dia. Tapi kalau di sini dia cari pempek dulu. Setelah dia sholat subuh biasanya dia cari pempek. Itu kan, jadi kita bersama-sama tadi telah membaca Al-Fatihah, berdoa, tapi untuk melengkapinya saya lengkapi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Yolala Masfuro, pusat oleh-oleh khas Palembang, dengan ini kita resmikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah berkenan membuka tempat ini, dan kita ucapkan selamat jalan kepada beliau. Semoga insya Allah beliau senantiasa diberkahi oleh Allah. Dan selanjutnya mungkin sembari para hadirin kita menunggu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang lain yang akan bergabung, silahkan mozaik untuk terlebih dahulu mempersiapkan dirinya. Kita akan mengajak UAS dulu ke dalam untuk melihat-lihat ke dalam. Mozaik silahkan, para asatis mendampingi. Asatisnya Riki ya, asatisnya. Di atas aja. Makanan berkah doa dong. Tutup aja. Auto tutup. Sali mas, sali. Habib Kasim mana? Mana Habib Kasim? Habib Kasim. Cari buah biar. Di mana Huada? Huada. Diceritakan Habib acara kita hari ini. Hari ini kita meluncing, meresmikan grand opening, bisa dikatakan Yolala Masfuro. Yolala seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, artinya Yolala ya pastilah itu. Ya, itulah sesungguhnya. Ya, satu nama dalam bahasa Palembang yang menunjukkan tentang sesuatu hal yang sudah betul-betul benar-benar positif. Ini diinisiasi oleh para asatis Masfuro, adalah satu usaha kuliner yang berisi pusat yang merupakan pusat oleh-oleh Palembang, pada khususnya Sumatera Selatan pada umumnya, ya menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan pariwisata di Kota Palembang untuk mewujudkan visi misi Palembang Emas Darussalam
bahwasanya Kota Palembang saat ini tentu menjadi salah satu kota yang diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, dan saatnya Yolala juga mengambil peran di sini dalam pengembangan UMKM, juga dalam memberikan alternatif kepada masyarakat dalam bentuk makanan yang halal, sehat, higienis, berkelas, dan tentu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, dan semua wisatawan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi tempat yang berkah. Makanan yang halal insya Allah akan membuat doa kita diijabah. Makanan berkah, doa diijabah. Pilih makanan yang dihalalkan, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Demikian. Ustadz, katanya ini kumpulan dari para ustadz ya usaha ini. Gimana sih awal terpikirnya membuat usaha ini dengan kumpulan beberapa para ustadz? Ya, jadi yang menarik bahwa para ustadz dari Maspuro ini Majelis Asatis Peduli Umat Rasulullah. Sesuai namanya bahwa ini adalah Majelis Asatis Peduli. Mereka memiliki kepedulian. Dan salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah dalam sisi ekonomi, dalam sisi mewujudkan makanan yang halal, dalam sisi pengembangan UMKM, karena itu adalah bentuk kepedulian dan masyarakat bagian dari umat Rasulullah SAW, maka itu harus kita perhatikan, kita pedulikan, jangan kita berdiam diri. Dan para asatid ini memang biasa berkumpul, bertukar pikiran, mengembangkan ide-ide brilian di dalam setiap kegiatannya. Alhamdulillah begitu banyak yang sudah diberikan. Semoga insya Allah diberkahi dan terus akan berlanjut ke depan. Harganya sendiri. Untuk menu-menunya kali, Pak. Untuk menu-menunya ada seperti apa? biasa bahwa menu makanan ini pempek dan lain-lain sebagainya, pempek dan segala jenis variannya, kerupuk kemplang dan segala bentuk menu pendampingnya, dan juga makanan-makanan yang lain. Insya Allah kita akan berusaha menumbuhkan kembali atau menghidupkan kembali makanan-makanan kuliner masa lampau, bahasanya makanan bari. Yang Palembang ini kaya dengan kuliner dan harus kita jaga itu semua sebagai warisan budaya, warisan seni, warisan kuliner yang ada di sini. Untuk harganya sendiri kali? Gimana? Untuk harganya sendiri? Harganya insya Allah bersaing, harga kita murah. Mulai dari berapa range-nya? Kalau kira-kira pempek hampir tidak berbeda jauh dengan pempek-pempek yang ada, kisaran 4.000, 5.000, sesuai dengan apa yang dikonsumsi, karena kita juga memang orang biasa di lapangan, memang biasa makan, maka kita tahu bagaimana menyesuaikan harga tersebut agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Insya Allah Yolala akan menjadi tempat yang diminati oleh konsumen di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan para wisatawan. Terima kasih. Begitu tanggapan Pak Ustadz dengan adanya usaha kumpulan dari para ustadz di Kota Palembang, gimana tanggapannya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang mengikuti pengajian saya, itu di mana-mana yang saya jelaskan itu 3. Yang pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak pesantren. Yang kedua, perbaikan ekonomi. Yang ketiga, perbaikan politik. Perbaikan ekonomi, bangkitkan ekonomi umat, jangan kapitalis. Kalau negeri yang besar ini ekonominya hanya dipegang segelintir orang, tumbang sekian orang ini, negeri ini tumbang. Tapi kalau ekonomi kerakyatan ini yang dibangkitkan, ekonomi keumatan, tumbang orang, umat tetap bangkit. Ini contohnya, Covid banyak perusahaan besar tumbang, tapi malah umat bangkit. Ini yang mau kita inginkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz Maspuro, jadi tidak hanya berdakwah di masjid, mengkaji darah haid, darah bisul, darah nyamuk, darah segala darah, tapi juga mengkaji tentang masalah. Nanti umat akan bertanya, dan fikih itu ada fikih ibadah, sholat, tapi juga mana fikih muamalahnya, jual beli. Di UIN ada jurusan namanya jurusan muamalah ekonomi umat. Kita tidak bisa beternak ikan di atas kertas. Realnya mana? Jadi Mas Puro sedang melakukan real nyata. Mudharabah, bagi hasil, permodalan syariah, hutang piutang, pinjam meminjam, jual beli. Nah inilah dia. Jadi jangan katakan Ustaz gak usah bisnis lah. Ustaz sedang menjalankan fikih Islam. Mana contohnya? Yolala. Oke. Alhamdulillah. Oke, Ustaz. Bertanya, kenapa Ustaz Maspuro perlu buka Yolala Maspuro? Karena sebenarnya Ustaz ingin mengajarkan apa itu fikih muamalah, bagaimana cara
berjual beli. Di UIN, di IAIN dulu yang sekarang berubah menjadi UIN itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ada namanya Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah itu ada namanya jurusan muamalah. Muamalah itu artinya ekonomi Islam. Dan saya kalau ceramah di mana-mana itu tidak keluar dari 3. Yang pertama perbaikan pendidikan, yang kedua perbaikan ekonomi, yang ketiga perbaikan politik. Perbagian pendidikan, mari kita mengaji di masjid non formal. Untuk yang formal, mari kita masukkan anak sekolah SD Quran, STK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Lalu kemudian yang perbaikan ekonomi, mari belanja ke warung tetangga. Belanjalah dengan cara baik dengan saudara-saudara kita, karena uangnya berlebih, nanti dia akan berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Yang ketiga, perbaikan politik. Pilihlah anggota legislatif, calon-calon pemimpin pilkada yang peduli kepada ajaran Islam. Dimanapun saya ceramah, 3 poin itu yang selalu saya sampaikan. Jadi hari ini Ustadz tidak hanya sekedar bicara apa itu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, apa itu mencari harta dunia, selesai sholat iza qudiyati sholat fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki karunia Allah. Hari ini ustadz-ustadz di Palembang yang tergabung dalam Maskurah bisa berkata, kalau ada umat jamaah yang bertanya, ustadz yang cuman pengajian aja menjelaskan jual beli, ambil untung, jauhi dari riba. Hai ustadz yang selama ini hanya ceramah, jangan sampai makan ada lemak babinya, jagalah makananmu, doamu akan dikabulkan Allah. Itu hanya ceramah saja di masjid. Mana buktinya Pak Ustadz? Buktinya datanglah ke Yolala Maskurah. Ini bukti real nyata. Jadi apa yang dilakukan hari ini tidak bertentangan dengan sunnah. Bahkan inilah sunnah itu. Pakai sorban itu sunnah, pakai jenggot itu sunnah, pakai baju jubah putih itu sunnah, pakai gosok gigi siwak itu sunnah. Tapi juga berniaga, bernagang adalah sunnah. Kata Nabi SAW, rezeki yang paling bagus adalah kasbur rajul biadih, mencari makan dengan tangannya sendiri. Orang kalau tidak punya usaha, dia akan makan dari agamanya. Makanya orang yang zuhud sekalipun, dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah disebutkan tentang seorang yang zuhud, maka mereka punya usaha. Ada namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi orang yang zuhud, tak penting dunia, kerjanya hanya berzikir. Tapi dia tetap nanti ditanya Allah, apa usahamu? Dia punya satu toko, dan kalau pagi dia pergi ke pasar, dia buka tokonya. Kalau ada pembeli dia layani, kalau tak ada pembeli dia sholat sunat. Kalau ada pembeli dia layani, tak ada pembeli dia sholat sunat. Asal habis 400 rakaat dia tutup tokonya, dia pulang. Karena nanti di akhirat akan ditanya, apa usahamu? Nanti ustaz-ustaz akan ditanya di hadapan Allah, apa usahamu? Maka yang bisa menjawab itu adalah ustaz-ustaz Maskurah. Usaha kami adalah Yolala Maskurah. Ketika Ustaz Somad ditanya, hai Abdul Somad, apa usahamu? Aku ikut menggunting pitanya. Jadi ini melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun minumnya, makanannya Yolala Maskurah. Apapun makannya, minumannya oke. Tapi persen untuk saya belum jelas lagi. Saya sampai hari ini semua endorse itu tidak pernah saya ambil seperak haram pun. Semua endorse itu karena ini adalah usaha membangkitkan ekonomi umat. Mudah-mudahan usaha kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya suruh kau ambil bambu, pasang kail mata pancing, pasang tali pancingnya, kasih umpan cacing atau kodok. Udah selesai. Masalah ikan apa yang datang itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urus urusan kita, urusan Allah biar Allah yang ngurus. Jangan sibuk ngurus urusan Allah sampai kita lupa urusan kita. Kenapa kau tak pasang pancing? Iya kalau ada ikannya. Kalau tak ada, masalah ada tak ada ikan itu urusan Allah. Ambil bambu, ambil kayu, pasang mata kail pancing, kasih umpan. Ikan apa yang datang? Itu urusan Allah SWT. Dipasang 10 mata kail pancing, tarik yang satu, umpannya hilang. Tarik yang satu, pancingnya hilang. Tarik yang satu, talinya putus. Tarik yang satu, hilang semuanya. Husnuzon pada Allah, pulang ke rumah. Rupanya Allah mau kasih kita ikan masak. Duduk di rumah, datang ikan pindang yang sudah matang. Itu urusan Allah, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi nanti kalau ada yang bertanya,
Kenapa itu Ustaz Mas Purah itu? Kalau ini kan urusan dia pengajian saja di masjid. Pengajian di masjid itu teorinya. Selama ini prakteknya sholat sunat tasbih sudah, sholat sunat istisqa sudah. Mereka sekarang sedang mempraktekkan fikih muamalah dagang. Inilah pendidikan umat yang sesungguhnya. Maka insya Allah rekaman kita hari ini disiarkan kemanapun juga, nanti ditonton oleh jamaah dimanapun berada. Maka jamaah di seluruh dari mulai Aceh sampai Papua, Sulawesi, Makassar, Banjarmasin terinspirasi dengan yang dilakukan Mas Purah di kota Palembang insya Allah. Selama ini Ustadz terpecah belah dengan ormasnya, dengan partainya, dengan calegnya, dengan kelompoknya, dengan mazhabnya, dengan pesantrennya. Lalu kemudian Ustadz menyatu dalam sebuah persatuan yang luar biasa bernama Mas Purah. Pengajiannya juga menyatu dalam majelis yang besar di Benteng Kuta Besar. Masalah kesatuan Ustadz para habaib sudah selesai. Sekarang naik ke fase yang kedua, bagaimana membangkitkan ekonomi umat. Tapi ini baru dua saja yang dipenuhi. Di antara kebutuhan umat baru hanya dua, minuman dengan makanan. Minumannya oke-oce, makanannya yolala. Yolala itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur. Yolala itu artinya yolahlah nian. Memang betul-betul inilah dia, tak ada yang lain maksudnya itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan keperluan umat tidak hanya makanan dan minuman. Sekarang coba kita inventarisir keperluan umat dari mulai bangun pagi. Bangun pagi dia masuk ke kamar mandi, dia mandi. Sekarang sabunnya ternyata bukan punya kita. Maka ke depan insya Allah Mas Purah juga memproduksi sabun. Habis itu dia mandi, dia pakai sampo. Ternyata samponya punya si Macron yang mengejek Nabi. Maka sekarang kalau kata Ustaz, itu jangan pakai lagi sampo Macron dari Prancis. Umat akan bertanya, lalu kami mau pakai batu lagi, mana sabun? Jadi ketika Allah mengatakan la taqulu ra'ina, jangan kau katakan ra'ina, tapi kemudian Allah kasih alternatif wa qulun zurna. Kalau tidak mau pakai ra'ina, pakai unzurna. Nah sekarang kalau kita melarang orang, jangan makan ini pakai lemak babi, jangan makan ini campurannya tak jelas, jangan makan ini entah halal entah tidak. Orang bertanya, yang betul-betul halal itu mana? Yang telur ayamnya dicuci dibasuh dulu mana? Yang mencuci salah sampo,